kita almarhum Bapak Dr. Haji Sadikin kepada kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'du. Yang terhormat Ustazah Hajar Rubaidi, Ustazah Hajarillah, mudah-mudahan segera disiapkan Ustazah uswatun hasanah. Kita baca Al-Fatihah bersama-sama. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah rahimakumullah, pada siang hari ini kita usaha memahami, menghayati, dan insyaallah terus mengamalkan surat Qul huwallahu ahad. Jamaah rahimakumullah, Qul huwallahu ahad namanya banyak. Turun di Mekah, termasuk ayat Makkiyah, terdiri dari 4 ayat, 15 kalimat. Saya hitung ada 48 huruf adanya di juz 30, surat yang ke-112. Sesudah surat An-Nas, sebelum surat An-Najm, tertib turunnya. Jadi tertib turunnya Al-Ikhlas menurut sebagian riwayat turun yang ke-22. Yang pertama Al-Falaq, Al-Alaq, Al-Kalam, Al-Muzammil, Al-Mudaththir dan seterusnya. Sesudah Al-Falaq dan An-Nas baru turun Al-Ikhlas. Beda di dalam Al-Quran kan Al-Ikhlas dulu baru Al-Falaq dan An-Nas, tapi tertib turunnya Al-Falaq, An-Nas baru Al-Ikhlas. Jamaah rahimakumullah, ada asbabun nuzul, sebab turunnya ayat. Suatu ketika Ikrimah bercerita yang bersumber dari Ibnu Abbas, annal yahuda ja'u ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ma'ahum Ka'b bin al-Ashraf faqalu
Ya Muhammad, hadza Allah khalaqal khalqa. Faman khalaqallah? Fawadhiba Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fanazala Jibril fasakkanahu wa qala ihfid janahaka ya Muhammad. Fanazala qul huwallahu ahad. Suatu ketika ada sekelompok orang Yahudi datang kepada Rasulullah. Di antara orang Yahudi itu ada namanya Ka'b bin Al-Ashraf. Mereka bilang, wahai Muhammad, ini Allah Tuhan kamu yang menciptakan makhluk. Lalu siapa yang menciptakan Allah? Itu kata Yahudi. Mendengar pertanyaan seperti itu, Rasulullah murka, Rasulullah marah. Dalam keadaan marah datang Jibril untuk menenangkan hatinya. Muhammad, lapang saja, kata malaikat Jibril. Berkaitan dengan peristiwa tersebut, lalu turunlah qul huwallahu ahad. Satu riwayat. Dalam riwayat yang lain diriwayatkan oleh Atta, juga sumbernya dari Ibn Abbas. Qadima waqtu Najran faqalu Sif lana rabbak amin zabadun aw yamut aw dhahabin aw fiddatin. Qala inna rabbi laysa min syai'in li'annahu khaliqul asya. Fanazala qul huwallahu ahad. Jadi ada utusan Nasrani Najran datang kepada Rasulullah. Coba Muhammad jelaskan kepada kami sifat-sifat Tuhanmu. Apakah dari zamrud, dari yakut, atau dari emas, atau mungkin dari perak? Mendengar pertanyaan itu, Nabi Muhammad menjawab, Tuhanku tidak dari sesuatu apapun, karena Dia yang menciptakan sesuatu, kata Nabi Muhammad. Lalu terkait dengan peristiwa itu turunlah qul huwallahu ahad. Jamaah rahimakumullah, nama qul huwallahu ahad juga dijadikan namanya surat itu. Jadi nama suratnya namanya qul huwallahu ahad, sesuai dengan ayat pertama. Tetapi banyak nama-nama yang lain. Saya mengutip dari sebuah Tafsir Al-Kabir oleh Imam Al-Fakhrur Razi. Itu tafsirnya belasan jilid itu. Jadi menurut ulama, kalau sesuatu itu gelarnya atau namanya banyak, tambah banyak namanya, tambah banyak julukannya, berarti tambah banyak fadilahnya. Ternyata di dalam tafsir Al-Kabir saya lihat ada 20 nama surat qul huwallahu ahad. Tapi menurut ulama yang lain
banyak, bukan hanya 20. Ada yang menyebutkan kurang dari itu. Nah, antara lain namanya at-tafrid, artinya tunggal. Ada at-tajrid, namanya kosong. Yang ketiga at-tauhid, namanya esa. Ada at-tauhid esa. Dan al-ikhlas, bersih, bebas dari kekurangan. Jadi Allah itu esa, Allah itu tunggal, satu-satunya, kosong dari sifat-sifat yang tidak layak untuknya. Sehingga dari 4 nama tadi itu sebenarnya terkandung sifat salbiyah. Jadi sifat salbiyah itu bagian dari nama sifat-sifat Allah yang 20. Ibu-ibu mungkin masih ingat dulu waktu ibtida'iyah, sifat Allah itu yang wajib ada 20 sifat, yang mustahil ada 20 sifat, berarti 40. Yang jaiz ada berapa? 1, berarti 41. Wajib bagi Nabi dan Rasul ada 4, yang mustahil ada 4, 8, yang jaiz ada 1. Jumlahnya berapa? 50 sifat yang wajib kita ketahui. Itu inti daripada akidah kita. Jadi akidah yang 50. Nah, ibu-ibu wajib hafal itu. 20 sifat yang wajib bagi Allah, 20 yang mustahil bagi Allah, sifat yang jaiz bagi Allah, sifat yang wajib bagi Nabi dan Rasul, sifat yang mustahil bagi Nabi dan Rasul. Kemudian apa lagi? Sifat yang jaiz bagi Nabi dan Rasul. Jumlahnya ada berapa? 50. Nah, ibu-ibu, sifat yang 20 itu dibagi 4. Ada namanya sifat nafsiyah. Jadi hanya khusus untuk Allah. Adanya Allah itu tanpa sebab apapun, ada dengan sendirinya. Makanya lam yalid wa lam yulad, tidak dilahirkan, tidak melahirkan, tidak ada sebab apa-apa, ada dengan sendirinya. Itu apa? Sifat wujud. Itu yang pertama. Jadi sifat wujud itu disebut dengan sifat nafsiyah. Ada lagi yang kedua sifat salbiyah. Sifat salbiyah itu menolak adanya sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah. Itu salbiyah namanya. Jadi meniadakan sifat-sifat atau menolak sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah. Nah, sifat salbiyah itu apa? Qidam, baqa, mukhalafatul hawadits, yamu nafsi, wahdaniyah. Itu salbiyah. Jadi qidam dahulu, baqa kekal abadi. Mukhalafatul hawadits berbeda dengan makhluk. Yamu nafsi, berdiri sendiri. Wahdaniyah esa. Nah, esa Allah itu esa zatnya. Esa zatnya gimana? Allah itu tidak terdiri dari unsur-unsur. Beda dengan kita. Kalau kita ada jasmani, ada rohani, ada mata, ada hidung, ada darah, ada tulang, ada daging. Allah enggak seperti itu. Itu wahdaniyah fil zat. Esa zatnya. Apalagi
Esa sifatnya. Allah punya sifat yang mesti ada sama Allah. Apa itu? Disebut sifat ma'ani. Qudrah, iradah, ilmu, ayat, sama, basar, kalam. Namanya sifat ma'ani. Sudah ada 3 berarti. Nafsiyah, salbiyah, ma'ani. Yang keempat maknawiyah. Qadiran, muridan, aliman, ayat, sami'an, basiran, mutakalliman. Itu maknawiyah. Itu nanti baca-baca lagi buku akidah tauhidnya. Diingat-ingat, jangan sampai lupa. Nah, jamaah rahimahullah, nama lain apa? An-Najatu. Nah, itu nama aliran. An-Najatu, kenapa disebut An-Najatu? Karena kita diselamatkan oleh Allah pada ayati al-Ikhlas, selamat dari kekafiran di dunia, selamat dari neraka di akhirat. Nama lain Al-Wilayah, karena man qara'aha sara min awliyaillah, orang yang membacanya nanti akan menjadi kekasih Allah. Makanya disebut surat Al-Wilayah. An-Nisbah disebut surat An-Nisbah karena Al-Ikhlas itu turun sebagai jawaban ada pertanyaan tadi. Coba jelaskan sifat Tuhanmu seperti apa, wahai Muhammad. Turun, qul, kata Allah. Qul, katakan Muhammad sama orang yang bertanya itu, huwa, dia, Tuhan aku itu Allahu Ahad. Allah yang Maha Esa. Jadi Allah yang Maha Esa. Beda dengan satu. Kalau satu masih tergambar 2. Kalau Esa enggak. Jadi Esa atau satu-satunya itu Esa. Tunggal. Nah, kalau yang Maha Satu, kalau satu tergambar 2, 3 dan seterusnya, itu beda dengan Esa. Satu-satunya, tunggal, Esa. Itulah Tuhanku, kata Nabi Muhammad. Jawaban ini dari Allah. Disuruh kasih tahu sama yang bertanya. Allahus Samad. Allah tempat bergantung. Allah tempat berhajat. Semua makhluk berhajat kepada Allah. Semua makhluk butuh Allah. Jadi tumpuan semua makhluk. Dan tidak akan ada makhluk tanpa ada Allah. Khaliqu kulli syai', dia yang menciptakan segala sesuatu. Itu As-Samad. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak, tidak diberanakan, adanya tanpa sebab apapun. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad, tidak ada yang setara dengan Allah. Jadi makanya kalau Esa dalam mazhatnya, Esa dalam sifatnya, Esa dalam berbuatnya. Sifat Allah mendengar, tetapi pendengar Allah melampaui segala pendengaran. Beda dengan kita, pendengaran terbatas. Pendengarannya Allah itu sempurna tanpa batas. Penglihatan Allah itu sempurna tanpa batas. Itu sifat-sifat kesempurnaan Allah. Juga perbuatannya seperti itu. Ingin menciptakan apapun, tinggal kun fayakun. Jadi keinginannya, iradahnya, apa yang dikehendaki. Jadi beda dengan kehendak kita sebagai makhluknya. Kadang-kadang kepingin sesuatu, kepingin bakso, ternyata pedang baksonya tidak ada.
dan seterusnya. Tapi kalau Allah menghendaki sesuatu, menginginkan sesuatu, pasti terjadi karena kesempurnaannya di atas segala yang sempurna. Nama lain apa? Al-Ma'rifah. Jadi orang yang membaca qulhuwallahu, nama yang agung, akan mengenal Allah. Al-Jamal, indah, karena Allah itu indah, senang dengan keindahan. Al-Musaq, Al-Muqassisah, Al-Muqassisah, jadi penyembuh. Orang yang membaca Al-Ikhlas, memahami, akan sembuh dari syirik dan munafik. Al-Mu'awwidzah, jadi surat minta perlindungan yang disandingkan dengan apa? Al-Falaq dan An-Nas. Kemudian As-Samad, ini khusus. Nama As-Samad khusus untuk nama Allah. Kemudian Al-Asas, fondasi. Al-Mani'ah, mencegah dari azab kubur dan panasnya api neraka. Al-Mahdhar, yang hadir. Malaikat itu hadir ketika Al-Ikhlas dibaca. Al-Munaffirah, setan lari ketika mendengar bacaan Al-Ikhlas. Makanya kalau tidak ingin didatangi setan, biar setannya lari, banyak-banyak baca surat Al-Ikhlas. Al-Bara'ah, bebas. Bebasnya apa? Bebas dari syirik. Kemudian Al-Mudzakirah, nasihat agar akidah tauhid kita bersih. Kemudian Nur, cahaya. Jadi kata Rasulullah, setiap sesuatu itu mempunyai nur. Nurnya Al-Quran adalah qul huwallahu ahad. Li kulli syai'in nurun wa nurul Quran qul huwallahu ahad. Yang ke-20 Al-Aman, selamat. Sehingga Rasul katakan, idza qala al-'abdu la ilaha illallah dakhala hisni wa man dakhala hisni amina min azabi. Siapa yang memantapkan akidah tauhidnya dengan mengucapkan la ilaha illallah, berarti dia sudah masuk ke dalam bentengku, kata Rasulullah. Dan barang siapa yang masuk dalam bentengku, maka dia selamat dari azabku. Itu nama-nama daripada surat Al-Ikhlas. Jamaah rahimakumullah, suatu ketika Rasulullah itu bertanya dalam satu riwayat dari Abu Hurairah an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayya ajizu ahadukum ayyaqra fi lailatin sulusal Quran. Qalu wa kaifa yaqra sulusal Quran? Qala qul huwallahu ahad ta'dilu sulusal Quran. Suatu ketika Rasulullah bertanya, apakah kalian tidak sanggup satu malam itu baca sepertiga Al-Quran? Itu pertanyaan Rasulullah. Mereka para sahabat nanya kembali kepada Rasulullah, ya Rasul, bagaimana kami akan membaca satu malam sepertiga Al-Quran? Kata Rasulullah, baca qul huwallahu ahad, nilainya sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Jadi
Kalau ingin mendapatkan nilai yang sebanding hatam Al-Quran, cukup baca Qul huwallahu ahad 3 kali. Apakah tidak perlu baca Al-Quran? Bukan seperti itu. Baca Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu sangat penting. Jadi nilai seperti Al-Quran tidak menggantikan juz-juznya, huruf-hurufnya Al-Quran, nilainya saja. Bukan berarti sama secara utuh dengan hatam Al-Quran. Nilainya sama dengan hatam Al-Quran. Tetapi hatam Al-Quran mempunyai nilai sendiri. Jamaah rahimahullah, dalam riwayat yang lain dari Aisyah qalat anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ba'atha rajulan ala sariyatin wa kana yaqra'u li ashabihi fi salatihim fa yakhtimu bi qul huwallahu ahad. Falamma raja'u dzakaru dzalika lin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala saluhu li ayyi syai'in tasna'u dzalika fasaluhu faqala li annaha sifatur rahman wa ana uhibbu an aqra biha. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam akhbiruhu anna Allah yuhibbuhu. Dalam satu riwayat dari Aisyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengutus seseorang untuk memimpin pasukan perang Sariyah. Perang Sariyah itu peperangan yang tidak diikuti Nabi. Beda dengan Ghazwah. Ghazwah itu peperangan yang diikuti Nabi. Tapi kalau Sariyah, peperangan tidak diikuti Nabi. Begitu sampai di medan perang, yang diutus oleh Nabi itu memimpin sholat. Dia baca ayat-ayat yang lain, tapi selalu diakhiri dengan qul huwallahu ahad. Jadi imam baca ayat, nanti sebelum ruku diakhiri dulu dengan qul huwallahu ahad. Begitu tiap rakaatnya itu. Begitu pulang dari peperangan, sahabat itu laporan sama Rasulullah, ya Rasul, ini ada kejadian. Pemimpin kita itu kalau memimpin sholat, setiap baca ayat selalu ditutup dengan qul huwallahu ahad. Nah, kata Rasulullah, coba tanya sama dia, untuk apa dia lakukan itu? Lalu sahabat itu bertanya kepada laki-laki, kepada pemimpin yang memimpin sholat, yang selalu mengakhiri ayatnya dengan qul huwallahu ahad. Dia menjawab, qul huwallahu ahad itu kan ada sifat Ar-Rahman, sifat Allah. Aku senang membacanya, senang saja. Oh begitu jawabannya, kata Rasulullah. Kalau begitu kasih tahu dia, Allah mencintainya. Dicintai Allah karena selalu ayatnya ditutup dengan qul huwallahu ahad. Padahal kita selalu ingin mendapatkan ridha Allah, ingin selalu dicintai Allah. Ya banyak-banyak baca qul huwallahu ahad. Nah, jangan kalau ada orang baca kuasanya qul hu terus, jangan apa-apa. Orang senang qul hu, hafalan juga banyak, ngaji juga rajin, tapi sholatnya qul hu terus, ya gak apa-apa, dicintai Allah. Tapi jangan malas baca ayat yang lain, karena ada nilai yang tinggi lalu ayat yang lain nggak dibaca. Bukan begitu maksudnya. Ibu-ibu rahimakumullah, ada juga satu riwayat dari Abi Sa'id Al-Khudri, anna rajulan sami'a rajulan yaqra'u qul huwallahu ahad yuraddiduha. Falamma asbaha ja'a ila Rasul sallallahu alaihi wasallam
fadzakara dzalika lahu wa ka'anna ar-rajulu yataqalluha faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walladzi nafsi biyadihi inna ta'dilu sulusul Quran. Dari Abi Sa'id Al-Khudri, ada seseorang yang mendengar orang lain baca qul huwallahu ahad setiap saat, kemana saja qul huwallahu ahad Allahu samad diulang-ulang, di mana saja ada kesempatan, di tempat yang bersih dan tentunya bukan di tempat yang kotor. Qul huwallahu ahad terus dibaca itu berulang-ulang, sehingga yang baca qul huwallahu ahad itu selalu merasa kurang, diulang-ulang terus, merasa kurang terus. Nah, peristiwa itu dilaporkan kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah mengatakan, demi jiwaku yang ada di tangannya, qul huwallahu ahad itu sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Jadi yang bacaannya qul huwallahu terus dipuji-puji saja dari Rasulullah. Bahkan di antara fadilah baca qul huwallahu ahad lil wiqayah wal himayah, untuk mendapatkan perlindungan min kaidis syaitan, dari tipu daya setan, dari gangguan setan. Itu orang rajin baca qul huwallahu ahad. Makanya oleh Rasulullah suatu ketika dari Aisyah, kata Aisyah, kalau mau tidur tuh telapak tangannya kumpulkan kanan dan kiri, bacakan qul huwallahu ahad, lanjutkan dengan al-falaq, terus an-nas, tiup tuh telapak tangannya, diusapkan ke badan-badannya. Insyaallah jauh dari gangguan setan. Insyaallah Allah memberikan kesehatan jasmani dan rohani. Itu fadilah, itu keutamaan ternyata luar biasa. Jamaah rahimakumullah, dari Sahal bin Sa'ad, ada suatu ketika ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa syaka ilaihi faqra. Faqala idza dakhalta baitak fasallim in kana fi hadun wa in lam yakun fi hadun fasallim ala nafsi wa qra qul huwallahu ahad marratan wahidah. Fa fa'ala ar-rajulu fa adarallahu alaihi rizqan hatta afadha ala diranihi. Ini kalau ingin melimpah rezekinya, kata Rasulullah, suatu ketika ada seseorang datang kepada Rasulullah mengadukan, saya fakir ya Rasul, miskin. Kata Rasulullah, jadi begini, nanti kalau kamu masuk rumah, kalau di rumahnya ada seorang mengucapkan salam, masuk rumah assalamualaikum, baca qul huwallahu ahad. Kalau nggak ada orangnya di rumah, ucapkan salam untuk dirimu, terus baca qul huwallahu ahad. Jadi masuk rumah mengucapkan salam, terus setelah salam baca qul huwallahu ahad. Oh, ternyata itu dipraktekkan oleh yang ngadu miskin tadi, yang ngadu fakir, dipraktekkan. Jadi setiap masuk rumah, assalamualaikum, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, selesai. Selalu begitu, setiap masuk rumah itu mengucapkan salam dan ditutup dengan qul huwallahu ahad. Ternyata hasilnya Allah melimpahkan rezekinya, bukan hanya untuk yang mengucapkan salam,
tetangga-tetangganya pun melimpah rezekinya. Jadi bukannya untuk itu, tapi manfaatnya juga pada tetangga. Usahanya dimudahkan Allah. Tapi setiap sebelum mengucapkan salam, terus baca qul huwallahu ahad, mantapkan bahwa yang ngatur rezeki itu Allah. Insya Allah usahanya dimudahkan Allah. Usaha ikhtiar, bukan kepingin makan terus assalamualaikum qul huwallahu ahad terus tidur. Ketika keluar assalamualaikum qul huwallahu ahad tidur. Bukan begitu maksudnya. Ada ikhtiar sambil memantapkan keyakinan kepada Allah. Allah yang ngatur rezeki, Allah yang memberikan rezeki. Yakin akan dimudahkan oleh Allah. Jalannya Allah yang tahu. Yang penting kita usaha. Nanti akan ketemu dengan jalannya itu. Tapi istiqomah, memahami, menghayati makna qul huwallahu ahad. Usahakan bukan hanya hafal ayatnya, tapi paham maknanya, menghayati kandungannya. Ya, ini luar biasa. Nah, kemudian ada manfaat lain, surga. Orang yang senang baca qul huwallahu akan dapat surga. Ini an Anasin anna rajulan kana yaqra'u fi jami' salatihi qul huwallahu ahad. Fasalahu Rasul an dzalika faqala ya Rasulullah inni uhibbuha. Faqala hubbuka iya yudkhilukal jannah. Dari Anas, ada seseorang yang dalam semua sholatnya, duhur, asar, maghrib, isya, subuh, baca qul huwallahu harus gitu sepanjang masa, ya. Sholatnya hanya baca qul huwallahu ahad. Lalu ditanya oleh Nabi, kok kamu gitu? Kok qul terus? Kata siapa? Katanya Nabi. Dia menjawab, ya Rasulullah, aku mencintai qul huwallahu ahad, makanya aku baca terus qul huwallahu ahad terus dalam sholatnya. Kata Rasulullah, cintamu terhadap qul huwallahu ahad itulah yang menggiring kamu ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah. Kalau gitu gampang pun surga ya. Gampang hayati qul huwallahu ahad. Amalkan qul huwallahu ahad. Mantapkan akidah tauhid kita. Idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu minta kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya aku menyembah dan hanya kepadamu ya aku meminta pertolongan. Mantapkan yang bisa memberikan pertolongan yang sebenarnya Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu riwayat, siapa yang waktu ingin tidur baca qul huwallahu ahad akan dimantapkan akidah tauhidnya. Bu'diyat tauhid, bu'qilatal iyal, diberikan kelapangan, wa kasal zikrillah, dan akan diperbanyak kesenangan untuk zikir, ikhlas karena Allah, dan doanya mustajabah. Doanya mustajabah itu orang yang senang baca qul huwallahu ahad. Makanya kalau mau doa jangan ragu-ragu, qul huwallahu ahad. Nih ada dikit lagi, 2 hadis lagi. Yang pertama diriwayatkan oleh Ubay, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a surat qul huwallahu ahad fakanama qara'a sulusal Qur'an wa utiya min ajri asyra sanatin bi adadi man asyraka wa amana billah. Siapa yang membaca qul huwallahu ahad, dia akan mendapatkan pahala senilai seperti Al-Quran
dan akan diberi pahala 10 kebaikan sesuai dengan jumlah orang yang muslim dan beriman. Di dunia ini orang muslim berapa, orang beriman berapa, sebanyak itu pahala yang akan diberikan. Berarti sebanyak manusia. Sebanyak jumlah manusia yang beriman dan musyrik itu akan diberikan kepada orang yang senang baca Qul huwallahu ahad. Dalam riwayat lain Rasulullah berkata, man qala qul huwallahu ahad marratan wahidah, siapa yang baca Qul huwallahu ahad sekali saja, u'tiya min al-ajri kaman amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Siapa yang baca Qul huwallahu ahad sekali saja, ikhlas, faham, dihayati, diberikan pahala seperti orang yang beriman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada Rasul. Yang lebih hebat lagi, wa u'tiya minal ajri mislan syahidin, akan diberikan pahala seperti pahala 100 orang mati syahid. Oh, dapat 1 saja luar biasa. Ini pahala 100 orang mati syahid akan diberikan kepada orang yang baca Qul huwallahu ahad, yang paham dan penuh penghayatan. Bukan main-main, dihayati. Ya Allah. Yang terakhir, ada seorang masuk masjid. Rasulullah masuk masjid. Annahu sallallahu alaihi wasallam masjid fasami'a rajulan. Rasulullah masuk masjid, lalu ada orang berdoa, dan doanya menggunakan nama Allah. As'aluka ya Allah, ya Ahadu, ya Samadu, ya man lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu yang digunakan. Ya Allah, ya Ahadu, ya Samadu, ya man lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Apa kata Rasulullah? Ghafaralaka, ghafaralaka, ghafaralaka. Jika diucapkan, dosamu diampuni Allah, dosamu diampuni Allah, dosamu diampuni Allah. Karena tadi minta dengan menyebut nama Allah yang ada dalam Qul huwallahu ahad. Nah, yang terakhir juga Rasulullah mendengar orang yang menggunakan doa dengan Qul huwallahu ahad. Kata Rasulullah, siapa yang minta kepada Allah dijabah, berdoa dijabah, minta diberi, yang dibaca nanti dihafalkan. Jadi ibu ikut, Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, setiap mau berdoa baca itu, lalu minta, ya Allah, aku ingin sehat, aku ingin rezeki, aku ingin anak yang soleh. Permintaannya dijawab Allah, permintaannya akan diberi Allah. Nah, kita ulang sambil dihafalkan dikit. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad
wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lagi, Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Saya baca agak panjangan dikit. Allahumma inni as'aluka. Lagi. Allahumma inni as'aluka. Lagi. Bi anni ashhadu. Bi anni ashhadu. Bi anni ashhadu. Di awal. Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu. Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallah dari awal. Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallah la ilaha illa anta la ilaha illa anta al-ahadus samad al-ahadus samad la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baca bareng, mulai. Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lagi. Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Mudah-mudahan bisa kita amalkan. Al-Ikhlas kita fahami, kita hayati, kita amalkan dalam keseharian kita sehingga akidah tauhid kita menjadi lebih baik, jauh dari syirik, jauh dari nifaq, dan jauh dari gangguan setan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa taqdi lana jami'al hajat wa tahiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'na biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayati min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat.
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على خير خلقه محمد صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين هدانا الله وإياكم أجمعين وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته